Detik-detik Prabowo mempermalukan Rocky Gerung dan mengatakan Rocky Gerung orang yang sok tahu. Ya inilah pidato Prabowo Subianto. Ada orang-orang yang pinter-pinter, Yang pinter-pinter ya. sedikit-sedikit podcast. Saya mengerahkan semua daya yang ada di saya sebagai Menteri Pertahanan. Di mana rakyat susah air, saya kerahkan tim air, kita cari air, kita beri air untuk rakyat yang susah air. Itu mengatasi kesusahan rakyat. Bukan duduk di AC, di podcast, omong-omong. Oh, Pak Prabowo begini, Pak Prabowo begitu. Apa? Dia lebih tahu Pak Prabowo mikirnya apa dari saya sendiri, gitu loh. Kadang-kadang kalau saya mau tahu apa sih yang Prabowo berpikir, aku cari podcast itu. Dia lebih tahu dari aku. Ini wartawan banyak ya. Jadi nggak bisa terlalu keras aku bicara ya. Nggak boleh ya, hah? Gus, nggak boleh Gus Miftah nggak boleh ya. Harus sopan. Gue bingung, dia lebih ngerti dari gue apa yang gue. Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Pecah. Retak di mana retak? Selalu mau adu domba. Ya. Kita, tapi itu yang ini ya, bagian ini ya udah selesai ya. Sekarang bagian yang menggembirakan. Ya, itulah pidato Prabowo Subianto yang sangat kecewa sekali kepada orang-orang yang mengaku pandai, yang selalu mengadu domba Prabowo Subianto. Dikatakan dengan Jokowi retak, ya seperti halnya Rocky Gerung, ada Aib Subulah Patah, dan juga Refli Harun yang selalu menggembar-gemborkan untuk memecah hubungan antara Prabowo dengan Pak Joko Widodo. Strategi aja antara Prabowo dan Jokowi yang dulu kita udah antisipasi, kan dulu saya sebut di sini. Satu waktu akan terjadi duel, kendati sangat sublim, saling kirim sinyal antara Prabowo dan Jokowi. Gitu, Golkar itu diambil oleh Jokowi, apa itu bukan diarahkan untuk menghalangi Prabowo di kemudian hari. Jadi secara ya kita baca secara blanten lah soal itu kan. Kan politik ada yang terlihat, ada yang tersembunyi. Nah, sinyal ini jelas bahwa Pak Prabowo menganggap dia lagi dikepung oleh Jokowi itu. Dan peristiwa ini ini berdasarkan cerita Prabowo dulu. Kenapa lu nggak pernah percaya bahwa kemampuan gue bermimpi itu melebihi kemampuan saya bertemu? Hanya mimpi begitu ya. Namanya gue terlalu. Gitu kira-kira ini analisis aja, analisis. Jadi kelihatannya begitu. Sebut aja dengan istilah yang agak mendebarkan deja vu. I was there. Dan sekarang mau dialami lagi itu. Oleh siapa? Oleh mahasiswa berdasarkan cerita alumni UGM, alumni UI. Kan ini komunikasinya jalan terus kan. Genealogi dari narasi di 98 jalan terus. Nah, Prabowo tahu bahwa ini bahaya nih. Kira-kira begitu. Oke? Ya. Apakah itu apakah menurut lu ini juga banyak orang kan juga mempertanyakan apakah ini akan sampai pada pelengseran seorang Jokowi? Pasti. Kalau nanya ke gue pasti bilang pasti. Maksud gue bilang enggak kan? Lu pasti melihat ini akan bisa membuat Jokowi dilengserkan? Pasti ini akan terjadi mungkin sampai Oktober. Kan lebih baik begitu kan, supaya nggak ada beban pada Prabowo. Ya kalau ada terus negosiasi jalan terus dong, kan itu intinya kan. Jadi sebetulnya seorang yang berpikir strategis dianggap ini momentum untuk to be or not to be. Jangan lagi ada post event lalu ada negosiasi kan. Mahasiswa juga berpikir begitulah. Ngapain kalau nggak nurunin Jokowi kan? Kan itu udah tetap. Apalagi orang Jogja yang merasa bahwa rajanya itu dipermalukan kan. Kan itu oleh orang yang nggak ngerti kultur Jawa itu kan. Jadi sekali lagi ini bertemu semua variabel yang disediakan oleh sejarah untuk mengucapkan bahwa Jokowi you are finished. Kira-kira begitu. Jadi jelas ya,
apa yang disampaikan Rocky Gerung tadi bahwa dia adalah hanya mimpi begitu ya, hanya imajinasi. Jadi bukan suatu fakta ya, maka tidak perlu didengarkan dengan benar atau dipercaya. Ya semacam tong kosong nyaring bunyinya lah. Itu diakui sendiri Rocky Gerung, dia tuh hanya ngarang dan imajiner saja. Hanya ngarang halusinasi ya kayak orang gendeng aja. Jadi membuat provokasi seperti itu tidak ada fakta begitu ya. Diakui sendiri Rocky Gerung itu hanya mimpi gitu ya. Jadi orang-orang yang percaya kepada Rocky Gerung ya hanya percaya kepada mimpi dan angan-angan kosongnya, halusinasi gitu ya. Jokowi sekarang cemas. Cemas ya. Karena Prabowo berusaha memasukkan sebanyak mungkin partai politik. Padahal prinsipnya less is more. Kue yang sedikit itu mesti dibagi dengan Jokowi udah gak cukup akhirnya. Jadi saya kira cerdik juga Prabowo. Masuklah PDIP, masuklah Nasdem, masuklah semua itu. Akibatnya apa? Ya Jokowi tersingkir. Dia dapat bagian yang paling kecil di situ kan. That's politics. Tapi buat kita bukan itu politik. Politik adalah upaya untuk mengembalikan moral, the morality of the public itu. Dan itu yang tidak mungkin kita peroleh hari ini. Jadi oke, selebihnya mungkin kalau ada persoalannya, kita anggap aja bahwa akan ada banyak guncangan. Ada yang bergembira karena ini malam pengantin demokrasi. Tapi ada yang menganggap bahwa ini guncangan pertama pada kursi kekuasaan. Itu dasarnya kan. Itulah Rocky Gerung yang mengatakan bahwa Jokowi tersingkir oleh Prabowo Subianto. Namun demikian seperti kita ketahui bersama bahwa pidato Prabowo mengatakan ya hanya omong-omong saja itu ya Rocky Gerung itu ya. Tidak ada itu faktanya Pak Jokowi itu pecah kongsi dengan Prabowo Subianto. Tidak usah dipercayalah omong-omong seperti itu. Ya dianggap aja hiburan sajalah orang stres ya. Rocky Gerung juga mengatakan kalau Pak Jokowi menyogok Prabowo dengan memberikan pangkat jenderal. Ya, ora apa-apa lah. Itulah Rocky Gerung yang mengatakan bahwa Pak Jokowi nyogok ya masalah jenderal ya. Jenderal bintang 4 ya. Sebelumnya kan Pak Prabowo adalah bintang 3. Katanya adalah Pak Jokowi. Padahal itu semuanya adalah merupakan usulan daripada para prajurit ya. Dan yang namanya Dewan penghormatan seperti itu kan ada timnya ya, bukan Pak Jokowi sendiri yang mengusulkan ya. Ya tidak apa-apa lah. Rocky Gerung juga kita sudah jelas ya mendapatkan informasi dari dia bahwa dia adalah hanya mimpi dan imajinasi saja. Begitu. Jadi tidak usah dimasukkan ke dalam hati. Namanya juga orang menggigau kok.